mudik dulu ya guys. Mudik. Jumat, tanggal 29 Maret tahun 2024. Bab 3080 Keluaran Gila. Bab 7676 sampai bab 7680. Keesokan harinya, Xiao Changkun tidur sampai jam 3 pagi. Meskipun Malan tidak minum, dia baru-baru ini terobsesi dengan menonton siaran langsung dan video pendek di ponselnya. Jadi dia baru bangun dari tempat tidur setelah pukul 10. Awalnya, Ye Chen berencana pergi ke villa lereng gunung di Champ Elysees hari ini untuk terus membantu Nanako dan meningkatkan penguasaan energi spiritualnya. Namun, karena Xiao Churan tiba di Jinling sore ini, Ye Chen berencana untuk tidak pergi kemanapun pada siang hari. Tinggal menunggu waktu di rumah untuk menjemputnya dari bandara. Malan mengantuk, menggosok matanya dan memegang ponselnya. Dia keluar dari lift. Melihat Ye Chen membersihkan ruang tamu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Menantu yang baik, kenapa kamu tidak keluar hari ini? Biasanya pada jam segini apakah kamu tidak keluar untuk membicarakan bisnis dengan klien?" Setelah itu, dia bertanya dengan sedikit gugup dan prihatin, "Menantu laki-lakiku sayang, apakah akhir-akhir ini sulit melakukan bisnis Feng Shui? Apakah itu akan mempengaruhi kehidupan normal keluarga kita?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bu, kamu terlalu banyak berpikir. Bukan karena bisnisnya tidak bagus, tapi aku menolak semua pekerjaan hari ini." "Ya Tuhan," Malan berkata dengan kesakitan, "Menantuku sayang, tidak bisakah kamu menangani rekeningnya? Kamu bisa pergi menemui pelanggan dan memesan, dan jumlahnya puluhan atau bahkan jutaan. Jika kamu tidak mendapat banyak uang dan hanya membersihkan rumah, bukankah itu kerugian yang besar? Sebaiknya kamu keluar dan menghasilkan uang puluhan atau jutaan dan memberi ibu 1%, yaitu ribuan atau puluhan ribu. Ibu di sini. Aku akan membantumu membersihkan rumah dan memastikan rumah itu bersih." Ye Chen tersenyum tak berdaya dan berkata, "Bu, alasan mengapa saya tidak keluar hari ini adalah karena Churan akan kembali pada sore hari. Saya membersihkan rumah dan menjemputnya di bandara ketika waktunya hampir habis. Dia sudah lama berada di Amerika. Saya tidak bisa membiarkan dia melihat rumahnya berantakan begitu dia kembali." Ketika Malan mendengar bahwa Xiao Churan akan kembali, dia bersorak kegirangan, "Oh, Churan akan kembali? Apakah Churan benar-benar kembali? Aku sangat merindukannya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Churan sudah naik pesawat beberapa jam yang lalu. Pesawat akan tiba dalam 6 atau 7 jam lagi. Saya kira sekitar jam 4 atau 5 sore, tepat pada waktunya untuk makan malam." Malan buru-buru memarahi, "Gadis ini hanya memilikimu sebagai suaminya di dalam hatinya, dan dia bahkan tidak menganggapku sebagai ibunya. Dia tidak memberitahuku hal sebesar itu ketika dia kembali." Setelah mengatakan itu, dia melihat Ye Chen mengepel lantai dan buru-buru melangkah ke depan dan berkata, "Menantuku tersayang, akhir-akhir ini rumah agak berantakan. Ini semua salahku karena ibuku tidak repot-repot membersihkannya. Itu, naik, tentu saja. Ada juga anjing tua Xiao Changkun yang bekerja sepanjang hari. Dia berangkat lebih awal dan pulang larut malam.
Dia tidak melakukan pekerjaan apapun di rumah. Orang yang tidak tahu lebih baik mengira dia membesarkan majikannya di luar. Kemarilah, menantu yang baik, cukup pel pada ibu dan dia akan mengurusnya. Ye Chen berkata, Bu, kenapa ibu tidak membersihkan dapur dan menyerahkan ruang tamu padaku? Tidak apa-apa, Malan mengangguk. Jika dua orang membersihkannya bersama-sama, pasti akan berjalan lebih cepat. Setelah itu, dia mengumpat dengan sedih. Apakah Xiao Changkun bajingan itu keluar lagi? Dia hanya menghabiskan seluruh waktunya nongkrong di asosiasi kaligrafi dan lukisan omong kosong itu. Aku ingin tahu apakah ada anak yang dia besarkan di sana. Kekasihnya masih lama. Sayang. Saat dia sedang berbicara, Xiao Changkun terhuyung ke bawah. Dia lesu dan menguap berulang kali. Sepertinya dia belum sepenuhnya sadar. Malan dan Xiao Changkun sudah lama berpisah. Jadi dia mengira Xiao Changkun sudah lama keluar. Ketika dia melihatnya turun dari atas, dia langsung mengejek, "Hei, kenapa Wakil Presiden Xiao tidak pergi ke asosiasi lukisan dan kaligrafi hari ini? Biasanya dia tidak pergi ke sana. Apakah kamu yang paling aktif? Apa yang terjadi? Orang-orang mengetahui bahwa kamu pembohong dan mengusirmu." Ketika mendengar Malan berbicara, ekspresi Xiao Changkun seperti tiba-tiba menderita migrain, mulutnya bengkok dan matanya hampir pecah. Dia menggeliat, menepuk wajahnya dengan kedua tangan, lalu berkata dengan nada menghina, "Malan, nikmati saja mulutmu. Wah, kamu merasa senang menggodaku, bukan?" Malan mengerutkan bibirnya dan berkata, "Bagaimana aku bisa menyebutmu sarkastik? Apa yang aku katakan jelas benar. Jika orang lain tidak memahamimu, Xiao Changkun, bagaimana mungkin aku tidak memahamimu? Katakan sendiri apa bakatmu yang sebenarnya ya? Hanya kamu sedikit riset tentang kaligrafi dan lukisan tidak sebaik menjual barang antik palsu di warung pinggir jalan antik. Kamu masih berani jadi wakil presiden eksekutif Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Entahlah yang mata presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan itu buta. Biarkan Anda, orang kedua, menjadi orang kedua. Dan ketika suatu hari dia tiba-tiba tenang, Anda mungkin harus mengemasi barang-barang Anda dan keluar." Xiao Changkun berkata dengan bangga, Malan, angan-anganmu mungkin akan sia-sia. Presiden Pei kita sedang mencari promosi. Begitu dia dipromosikan, posisi Presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan akan menjadi milikku. Pada saat itu, pedang bekasku bukan lagi pedang bekas. Aku menjadi pedang bekas. Bah, ketika Malan mendengar bahwa Xiao Changkun mempunyai kesempatan untuk dipromosikan, dia langsung memarahi dengan marah. "Xiao Changkun, apakah kamu layak menjadi presiden Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi? Lihat dirimu sendiri untuk melihat apakah kamu layak." Xiao Changkun mengambil gelas air dan mengambil segelas air untuk dirinya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya sambil minum dan berkata, "Agar saya menjadi presiden, saya harus diterima dengan baik oleh semua orang. Di seluruh asosiasi kaligrafi dan lukisan, siapa yang berani mengatakan bahwa saya, Xiao Changkun, bahkan tidak setengah melek huruf, Presiden Pei juga, saya tidak berani. Kalau tidak, petinggi bisa saja mengirim saya ke Korea Selatan untuk pertukaran beberapa waktu lalu.
Mengapa tidak? Bukankah dia mengirimmu, Malan, untuk pergi ke Korea Selatan untuk pertukaran? Malan berkata dengan nada menghina, itulah lingkaran tempat nenekmu, Ma, berkumpul. Jika aku bergabung dengan lingkaran itu, jika Jinling mengadakan perjalanan pertukaran ke Korea Selatan, aku pasti akan mendapat tempat. Xiao Changkun memutar kelopak matanya dan bertanya dengan mata terbuka lebar, hanya kamu? Aku memintamu pergi ke Korea Selatan untuk bertukar pikiran. Apa yang akan kamu komunikasikan dengan orang-orang ketika kamu sampai di sana? Apakah kamu berkomunikasi dan mengutuk dengan orang-orang Korea yang licik? Kamu tidak, aku juga tidak mengerti bahasanya. Coba pikirkan sendiri. Keuntungan apa yang kamu dapatkan jika datang ke Korea untuk bertukar hinaan? Selain bisa mengatakan, "Asi," apalagi yang bisa kamu katakan? Malan memarahi, saya masih berbicara tentang jalan bagaya. Xiao Changkun menghela nafas. TSK, itu bahasa Jepang, konyol. Malan sangat marah. Dia mengambil sapu dari Ye Chen dan melemparkannya ke Xiao Changkun. Xiao Changkun nyaris tidak mengelak dan berjalan keluar sambil mengutuk, wanita gila. Aku tidak tahu level yang sama denganmu. Aku pergi ke pesta untuk minum. Ini dia tehnya. Malan mengutuk, Xiao Changkun, kembali ke sini. Xiao Changkun mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak akan mendengarkanmu. Sampai jumpa. Malan mengertakkan gigi dan berkata, putriku kembali pada sore hari, dan kamu masih berlari keluar. Ada apa? Apakah kamu ingin meninggalkan rumah ini dan tinggal sendiri? Xiao Changkun terkejut dan bertanya dengan heran, putriku kembali pada sore hari, benarkah? Malan berkata, tentu saja benar. Bukankah kamu mengira menantumu tidak keluar hari ini? Xiao Changkun mengangguk dan bertanya pada Ye Chen, menantu yang baik, kapan Curan akan tiba di Jinling? Ye Chen berkata, seharusnya sekitar jam 4.30 atau 5. Xiao Changkun berkata, ini masih pagi. Tidak apa-apa, aku akan pergi ke pertemuan dulu. Aku akan kembali lebih awal untuk menjemputmu sore hari. Ayo pergi ke bandara bersama. Ye Chen berkata, ayah, jika ada yang harus kamu lakukan, silakan sibuk. Tidak apa-apa bagiku untuk menjemput Curan sendirian di sore hari. Malan segera berkata, tidak, Curan sudah lama meninggalkan rumah dan kita harus pergi ke bandara untuk menjemputnya. Xiao Changkun tidak punya pilihan selain berkata, kalau begitu seperti yang kubilang tadi, aku akan pergi ke pertemuan dulu. Aku akan menjemputmu jam 3 atau 4 sore. Lalu kita akan pergi ke sana bersama. Malan bertanya dengan marah. Xiao Changkun, tidak peduli apa yang kamu katakan, itu tidak akan berhasil, kan? Kamu harus pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisan lusuh hari ini, kan? Jika kamu mengatakan kamu harus pergi hari ini, maka aku akan pergi ikut denganmu. Anda bukan wakil presiden eksekutif, bukankah Anda akan segera dipromosikan menjadi presiden? Sebagai istri dari wakil presiden eksekutif saat ini dan istri calon presiden, tidak ada salahnya saya datang menemui Anda, kanan? Ketika Xiao Changkun mendengar bahwa Malan berkata bahwa dia akan pergi ke asosiasi lukisan dan kaligrafi, hatinya gemetar ketakutan.
Dia tidak ingin orang jahat seperti Malan pergi ke asosiasi lukisan dan kaligrafi untuk mempermalukan dirinya sendiri. Kalau-kalau orang-orang di bawahnya membicarakannya di belakang punggungnya, mengatakan bahwa saya orang yang baik. Mengapa saya menemukan istri yang begitu cerdik? Bukankah saya akan kehilangan seluruh muka saya? Memikirkan hal ini, dia tidak punya pilihan selain berkata, "Lupakan saja. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Bukankah tidak apa-apa jika aku tidak pergi? Kita bertiga hanya akan duduk di rumah dan saling menatap sampai jam 4 sore. Lalu kita berangkat bersama. Tidak apa-apa ke bandara, kan?" Malan bertanya padanya, "Apa, sulit sekali mengajakku ke pertemuanmu? Apa aku begitu tak berdaya?" Xiao Changkun pingsan dan berseru, "Oh, kamu, kenapa kamu terus mencari masalah? Ini tidak pernah berakhir, bukan? Kamu memintaku untuk tinggal di rumah, dan aku setuju untuk tinggal di rumah. Tidak bisakah aku tetap tinggal di rumah, memuaskanmu?" Malan bertanya dengan dingin, "Bagaimana sikapmu? Apakah kamu tidak sabar denganku? Oh, aku akan menjadi presiden. Ini bukan waktunya bagimu untuk menjadi pengecut dan diejek oleh wanita tua dan keluarga Xiao Changqian. Jadi sekarang kamu tidak menatapku secara langsung. Apakah kamu bekerja sama denganku untuk menahanmu?" Xiao Changkun membela dengan canggung, "Aku tidak bermaksud begitu. Kamu sendiri yang mengatakannya." Malan bertanya, "Lalu apa maksudmu?" Xiao Changkun merasa pusing dan berkata, "Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya memberitahumu bahwa aku tidak akan pergi ke pertemuan dan akan menunggu di rumah untuk menjemput putriku dari bandara." Malan memeluk bahunya dan mencibir, "Oh, kamu merasa itu tidak ada artinya sekarang, dan kamu berencana untuk menyerah, kan?" Menghadapi hasil gila Malan, Xiao Changkun hampir menangis, dan dia dengan cepat menjelaskan, Aku tidak melakukannya. Apa yang kubilang?" Malan memandang Ye Chen dan berkata dengan sedih dan marah, "Menantu yang baik, kamu di sini untuk menghakimiku. Bagaimana aku bisa menjalani kehidupan yang baik mengikutinya?" Xiao Changkun selama bertahun-tahun, dia sangat mengagumkan sekarang dan sekarang akan menjadi presiden. "Apakah menurut Anda saya orang yang baik?" Istrinya telah kehilangan dia. Bukankah ini Chen Simei modern? Belum lagi kepala besar Xiao Changkun, Ye Chen tidak bisa menahannya sama sekali. Jadi dia buru-buru berkata, "Bu, aku ingat ada sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Bagaimana kalau ini? Ayah dan ibu istirahat di rumah. Aku akan pergi lakukan beberapa hal dulu. Dan aku tidak akan kembali pada sore hari. Naik taksi langsung ke bandara. Lalu ayah akan mengantarmu ke bandara untuk menemuiku. Dan kita akan menjemput Curan dan kembali bersama." Karena itu, Ye Chen dengan cepat berjalan ke gerbang. Ketika Xiao Changkun melihat Ye Chen pergi, dia menjadi lebih panik dan berkata dengan cepat, "Menantuku sayang, jangan pergi. Harap tetap bersama kami." "Tidak, ayah, ini benar-benar darurat." Setelah Ye Chen mengatakan itu, sambil mengganti sepatunya, dia berbalik dan berkata, "Ngomong-ngomong, jangan masak malam ini. Ayo kita keluar makan di bandara pada sore hari." Bersambung.